Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba menerapkan ilmu tajwid dan nahwu kepada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat pertama dalam tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif dibaca pendek karena bukan mad, sedangkan lam yang dimadkan bertemu dengan huruf yang bertasydid itu mim dinamakan mad lazim harfi mutsaqal, panjangnya 6 harakat. Sedangkan mim tidak menghadapi huruf yang bertasydid di depannya, dia dikatakan atau dinamakan mad lazim harfi mukhaffaf, sama panjangnya 6 harakat, sehingga kita baca alif lam mim. Dalam tafsir Jalalain, Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allahu berkedudukan sebagai mubtada, sedangkan a'lamu didomahkan berkedudukan sebagai khabar. Ba di sini adalah huruf jar yang menjarkan muradihi. Muradihi. Ba di sini ta'alluq dengan a'lam. Sedangkan hi di sini adalah isim dhamir yang kembali kepada lafaz Allah. Lalu bidzalika ba ini ta'alluq dengan lafaz muradihi, zalika itu isim isyarah yang kembali kepada lafaz alif lam mim. Kemudian kita artikan Allahu a'lamu, adapun Allah itu adalah zat yang maha mengetahui. A'lamu kepada apa? Bimuradihi, kepada yang dimaksud olehnya, bidzalika dengan lafaz alif lam mim tersebut. Dalam arti lafaz alif lam mim ini tidak ada yang tahu arti yang dimaksud olehnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita lanjut pada ayat yang kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalika ini dipanjangkan 2 harakat mad asli. Al-kitab, zalikal kitab, al di sini alif lam qamariyah yang wajib idhar, yang mana lamnya dibaca jelas dikarenakan cara bacanya disamakan dengan alif lam qamariyah, al-qamariyah bulan, sehingga lamnya dibaca jelas sebagaimana kita melihat bulan purnama. Zalikal kitabu, al-kitabu la raiba fi. La ini juga mad asli 2 harakat. Raiba, raiba, roi ini adalah harap lin bukan mad lin, yaitu ia yang disukunkan sebelumnya ada fathah, dia dibaca dengan dilemaskan tanpa dipanjangkan karena ba tidak diwakafkan. Raiba fih, sehingga ia dilinkan, dilemahkan dikarenakan ia mempunyai sifat. Yang pertama, ia ini sifatnya jahr, lawan dari hamas. Yang kedua, ia ini mempunyai sifat rokhawah, bukan tawasud, bukan juga syiddah. Dia rokhawah, tidak ditekan atau dilonggarkan. Lalu yang ketiga, ia ini mempunyai sifat istifal, dalam arti pangkal lisan itu di bawah, tidak diangkat, dan juga dia mempunyai sifat yang keempat, infitah, yaitu depan lisan tidak diangkat juga, dikebawahkan, infitah. Lalu yang kelima, dia juga mempunyai sifat ismat, dalam arti lambat keluarnya karena ia makhrajnya berada di tengah lisan.
yang dihubungkan dengan langit-langit atas. Iya, di tengah lisan ini ada 3 huruf yang keluar, yaitu iya, kemudian jim, ja, lalu yang ketiga adalah shin atau shin besar dengan titik 3, sya, iya, ja. Itu di tengah lisan. Dan yang keenam, sifat dari ya ini dia mempunyai sifat lin, ya, sehingga dibaca dengan lemas. Termasuk di sini, ini sifatnya lin dengan syarat iya-nya mati dan sebelumnya ada fathah. La raiba fih. Sedangkan fih kalau diwakafkan maka panjangnya 2 sampai 6 harakat. Mad arid lis sukun, ada mad bertemu ha yang diwakafkan. Kemudian hudal lil muttaqin, hudan ada tanwin patah bertemu dengan lam, dia diidghamkan tanpa disertai dengan dengungan, sehingga membacanya hudal lil muttaqin, memasukkan tanwin patah kepada lam tanpa disertai dengan dengungan, hudal lil muttaqin, dikarenakan ada tanwin patah bertemu dengan huruf idgham bila gunnah yang 2 hurufnya, yaitu lam dan ra. Hudal lil muttaqin, lil muttaqin nih mad arid lis sukun, ada mad bertemu dengan huruf yang diwakafkan. Mad artinya panjang, arid itu baru sukun mati, mad yang bertemu dengan huruf yang baru mati, panjangnya 2 sampai 6 harakat. Terkemudian tarkibannya, kedudukan di dalam ilmu nahwu. Zalika ini adalah isim isyarah yang berkedudukan sebagai mubtada, yang mana zalikal kitabu dua-duanya ini adalah isim. Ini isim isyarah dan al-kitabu adalah isim mu'rab, dan dia dikatakan isim ada tanda alif lam. Zalikal kitabu berkedudukan sebagai mubtada sehingga dia didomahkan. Mana khobarnya? Khobarnya adalah la roiba. La roiba. Kenapa roiba ini dipatahkan? Dikarenakan dia dimasuki dengan lam linafsi jinsi yang mempunyai amal menasabkan isim yang ada di depannya. La roiba fi ini berkedudukan sebagai khobar dari zalika. Zalika ditafsiri ay hadza, zalikal kitabu maksudnya adapun kitab ini yang mana alladzi yaqra'uhu Muhammadun. Maksud daripada kitab maksudnya alladzi kitab yaqra'uhu Muhammadun yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an, yaitu la roiba ay la syakka. La roiba tidak ada keraguan, la syakka tidak ada keraguan, yaitu yang berada fihi di dalam kitab tersebut. Maksudnya bahwasannya annahu sesungguhnya kitab itu min indillah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan wa jumlatun nabi, adapun jumlah nabi yaitu la roiba. La roiba ini jumlah nabi, itu adalah khobarun, berkedudukan sebagai khobar. Sedangkan mubtadanya mubtada'uhu. Adapun mubtadanya khobar ini adalah zalika, yaitu lafaz zalika. Zalikal kitabu berkedudukan sebagai mubtada, sedangkan la roiba fi berkedudukan sebagai khobar. Maksudnya adapun kitab ini yaitu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wal isyaratu bihi
Adapun isim isyarah dengan lafaz zalika itu adalah litta'zim, untuk mengagungkan Al-Qur'an. Maksudnya hadzal kitabu, kitab ini. Sedangkan di sini menggunakan zalika. Maka zalika ini litta'zim, untuk mengagungkan Al-Qur'an. Maksudnya zalikal kitabu, kitab ini itu adalah hudan, yang menunjukkan lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Lamnya ini ta'alluq dengan hudan muta'addi, yang menunjukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Maksudnya as-sairina ila taqwa, yang menjadikan semuanya itu menuju takwa, yaitu bimtithalil awamiri wajtinabin nawahi, dengan mengerjakan semua perintah-perintah dan menjauhi semua larangan-larangan. Littiqaihim, karena takutnya mereka orang bertakwa itu, bidzalika, dengan mengerjakan semua perintah dan menjauhi semua larangan, takut an-nara, kepada api neraka. Maksud daripada dua ayat ini, Alif Lam Mim, ayat yang pertama, tidak ada yang tahu maksud daripada ayat ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ayat yang kedua, kitab ini yaitu Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, juga merupakan yang menunjukkan kepada orang-orang yang bertakwa, atau sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Demikianlah yang dapat kita bahas dalam kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada ayat yang ketiga. Ini baru dua ayat dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.